Strike kali ini, umpan yang sangat cerdik. Tunggu dulu Basra. Nah, teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Dan kita sudah tahu ya apa yang sudah menjadi hasil dari Timnas Indonesia versus Irak. Dan ya kalau kita melihat hasil memang di atas kertas ya Irak memang lebih unggul dibanding kita dari segi pola permainan, kualitas, gaya menyerang, taktik, bahkan ya saya bilang Indonesia kalah semuanya. Tetapi ada beberapa hal yang memang itu bisa kita petik pelajaran saat menghadapi Irak ini. Tentu pelajaran ini agar nantinya kita tidak terulang lagi ketika melawan Filipina dan juga Vietnam. Karena secara peringkat ya klasmen jelas kita akan berada di posisi paling buncit. Selisih gol dan juga tantangan ke depan kita akan lebih sulit jika memang nanti kalah ya melawan Filipina ataupun Vietnam. Yang jelas di GBK ataupun di JIS nanti ya diharapkan kita bisa memenangkan laga ketika melawan Irak. Ya harapannya apa yang menjadi kesalahan-kesalahan di laga kali ini itu bisa diperbaiki. Contoh kecilnya ya ini adalah masalah build up. Nah, build up ini menurut saya dari gol pertama ya itu selalu build up yang salah. Ya, walaupun di sini ada beberapa pemain yang memang menurut saya itu kurang fokus ya, seperti sosok Mark Klok. Ya. Dan juga saya melihat memang antara koordinasi lagi-lagi lini belakang antara Mark Klok dan Asnawi ya, itu memang kurang begitu berjalan. Dan kalau ditanya mengapa Indonesia kalah hingga skor 5-1, itu bukan hanya satu pemain, dua pemain yang memang memiliki kesalahan, tetapi menurut saya taktik ini juga tidak jalan. Nah, juga saya melihat memang ada di lini tengah ya, Indonesia ini bermasalah sekali. Para pemain timnas itu terlalu jauh sehingga bola dari back ya kemudian ke tengah hingga ke striker itu tidak jalan. Ini sangat berpengaruh sekali. Saya melihat memang tidak adanya sosok Marcelino, kemudian Ivar Jenner. Ini sangat berpengaruh sekali. Dan kalau kita berbicara mengenai mengapa Indonesia kalah sampai skor telak, ya karena jawabannya menurut saya seperti ini. Kita 2 tahun belakangan ini ya, itu bahkan ya, itu jarang sekali kita keluar. FIFA Matchday ataupun pertandingan-pertandingan selalu diselenggarakan di Indonesia sebagai tuan rumah. Dan kalaupun FIFA Matchday, kita selalu 2 leg ya, itu selalu bermain di kandang kita di Indonesia. Jadi ketika ya para pemain timnas ya seperti sosok Jordi ya yang selalu memiliki banyak pengalaman, ribuan penonton pun dia sudah tidak memiliki kegugupan sama sekali. Tetapi bagaimana dengan para pemain-pemain yang lain? Ini juga menjadi tantangan besar, apalagi di Basra yang notabene juga memiliki home base Irak ya, dan juga supporter yang sangat loyal terhadap negaranya. Nah, ini menurut saya bisa kedepannya ini bisa dievaluasi agar ke depan ketika timnas Indonesia mau uji coba ya sekali-sekali lah jangan ke Surabaya, Jakarta ataupun ke yang lain. Kalau bisa kita yang menjadi tamu agar nantinya para pemain-pemain ini juga terbiasa. Karena kalau kita berbicara levelnya Asia ya semoga saja ini bisa terwujud. Sintayong pun juga mengatakan seperti ini. Jika Indonesia secara konsisten mampu bersaing ya, itu bisa naik ke 16 besar. Artinya 16 besar ini adalah peringkat 1 sampai 16 negara Asia terbaik. Nah, Sintayong tidak ingin langsung menargetkan ke 8 besar, tetapi dia ingin bertahap. Nah, laga ini ya walaupun ya kita mungkin bagi supporter timnas hancur ya hatinya, kemudian bad mood ya, kemudian udah lemes sekali ya, ditambah lagi siarannya di menit 70 ya itu mati ya, kurang ngajar memang. Dan saya pun memang juga sangat sedikit kecewa kenapa kita sudah bayar tetapi ada saja gangguan, apalagi sekelas kualifikasi Piala Dunia seperti itu. Tetapi apapun itu ya jelas ya ini seperti sosok Mark Klok ini harus
bisa introspeksi ya, dan juga para pemain-pemain lain, bukan hanya Mark Klok, agar nantinya di tanggal 21 ya kalau tidak salah itu akan melawan Vietnam, Filipina, kita bisa menang. Dan diharapkan ini bisa menjadi introspeksi ya kepada seluruh tim agar nantinya kita bisa memenangkan di laga selanjutnya. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan pola permainan timnas melawan Irak yang dibantai 5-1 ini? Apa saja yang menjadi kelemahan timnas Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.